Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rizkinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tentang kabar menggembirakan bahwasanya sudah ada titik terang dari Kementerian Sosial mengenai waktu kapan pencairan bantuan PKH di tahap 1 dicairkan. Nah, benarkah bantuan PKH akan dicairkan di bulan Februari di minggu ke-1 dan minggu kedua? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya kami sebagai pendamping PKH menerima informasi langsung dari Dirjen Kementerian Sosial yang mengumumkan bahwasanya sudah ada titik terang terkait pencairan bantuan PKH di tahap 1 di tahun 2023 ini. Nah, kira-kira bantuan ini memang akan dicairkan pada bulan Februari di minggu ke-1 atau minggu kedua kah? Nah, para KPM PKH maupun KPM BPNT tentunya akan menanti-nantikan sebenarnya akan dicairkan di bulan apa dan di minggu keberapa sih kira-kira bantuan PKH itu dicairkan. Nah, perlu Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya bantuan PKH memang alokasi pencairan di tahap ke-1 jatuh pada bulan Januari, Februari, dan bulan Maret sahabat YouTube. Nah, kebetulan kemarin para koordinator kabupaten, koordinator kota, dan para koordinator yang lainnya baik itu Korek, Korwil mengadakan pertemuan dengan Bapak Dirjen Dinjamsos yang dari Kementerian Sosial. Di situ beberapa poin-poin materi yang disampaikan, di salah satunya itu membahas mengenai tentang pencairan bantuan PKH. Beliau menyebutkan sahabat YouTube bahwasanya sebenarnya bantuan PKH akan dicairkan di minggu ketiga dan di minggu keempat pada bulan Januari ini sahabat YouTube. Namun perlu Anda ketahui bahwasanya Dirjen meminta kepada Kementerian Sosial untuk sedikit mengundur penjadwalan pencairan bantuan PKH di tahap 1 yang memang akan dilakukan pada bulan Februari di minggu pertama atau di minggu keduanya, karena di minggu ketiga dan minggu keempat akan diadakan pensurveian sahabat YouTube, sehingga kemungkinan pencairan bantuan PKH akan dilaksanakan pada minggu pertama dan minggu kedua di bulan Februari tahun 2023 ini. Nah, para KPM PKH dan KPM BPNT tentunya sangat berbahagia dan menanti-nantikan bantuan PKH-nya segera cair sahabat YouTube. Namun perlu Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya sebelum pencairan bantuan PKH di tahap 1 dilaksanakan, patut Anda ketahui bersama bahwasanya saat ini penentuan orang-orang yang cair pada tahap 1 tahun 2023 ini adalah syarat utamanya harus masuk pada SK penetapan pencairan bantuan PKH di tahap yang ke-1. Jadi, jika nama Anda tidak masuk pada SK penetapan di tahap 1 ini, maka bisa dipastikan bantuan Anda tidak cair di tahap yang ke-1 ini. Jadi, syarat utama Anda harus masuk terlebih dahulu dalam daftar pencairan bantuan PKH di tahap 1 tahun 2023 sahabat YouTube.
Banyak sekali KPM-KPM PKH yang bantuannya tidak cair dikarenakan karena adanya pemutahiran di setiap bulannya yang dilakukan oleh pihak desanya masing-masing maupun dilakukan oleh para pendamping. Di antaranya mungkin KPM tersebut sudah tidak memiliki komponen dalam PKH, yang di situ komponen PKH yang pertama adalah harus ada ibu hamilnya, kemudian yang kedua harus ada balitanya, kemudian yang ketiga harus ada anak sekolahnya, yakni dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Kemudian selanjutnya harus ada komponen lansianya yang dihitung dari umur 70 tahun ke atas. Kemudian yang kelima adalah harus ada disabilitas beratnya. Manakala KPM sudah tidak mempunyai satu saja dari salah satu komponen tersebut, maka bantuan PKH otomatis akan diberhentikan dan tidak bisa cair di tahap berikutnya. Nah, saat ini pemutahiran itu dilakukan melalui aplikasi yang sudah ada di desanya masing-masing maupun di dinas sosialnya di kabupaten atau kotanya masing-masing. Selain tidak punya komponen, para KPM PKH yang sudah dimutakhirkan biasanya ada yang sudah meninggal, ada yang sudah mampu, sejahtera ekonominya sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan PKH. Ada juga yang sudah keluar dari daerah tersebut dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Maka dari itu, komponen-komponen inilah atau jenis-jenis KPM inilah nantinya tidak bisa cair di tahap selanjutnya karena sudah tidak memenuhi syarat-syarat yang harus ada di dalam aturan PKH, sehingga bantuannya dan orangnya namanya tidak dimasukkan di dalam SK pencairan bantuan PKH di tahap 1, sahabat YouTube. Dan perlu Anda ketahui, sahabat YouTube, ketika bantuan Anda itu berkurang atau salah satu dari komponen Anda tidak cair bantuannya, misalkan Anda memiliki dua komponen, satu balita, satu anak sekolah. Ternyata yang satu anak sekolahnya ini tidak cair bantuannya di tahap kemarin, maka yang Anda harus lakukan adalah Anda harus mendatangi kepada pihak sekolahnya masing-masing, kemudian tanyakan data anak Anda apakah sudah masuk di dalam daftar data Dapodik di sekolahnya ataukah belum. Biasanya anak-anak yang tidak cair bantuannya ini adalah karena datanya di Dapodik belum update, sehingga tidak sinkron antara data di sekolahan, data Dapodik tersebut dengan data di DTKS, yakni data yang di Kemensos, sehingga Kemensos tidak bisa menerawang data-data anak-anak PKH yang bersekolah, sehingga dikiranya anak tersebut sudah tidak bersekolah lagi. Jadi saya mohon kepada Anda semuanya yang tidak cair bantuan PKH khusus bagi anak sekolah, maka segera datangi ke sekolahnya masing-masing untuk mengecek apakah data-data anak Anda sudah aktif di data Dapodik ataukah belum. Kemudian jika sudah aktif di data Dapodik, maka mintalah untuk disinkronkan dengan data yang di DTKS, sahabat YouTube. Begitu juga dengan anak-anak balita, yakni anak yang baru lahir hingga berumur 6 tahun. Ketika tidak cair bantuannya, maka Anda bisa mendatangi kepada pihak desanya untuk diaktifkan NIK-nya di Dukcapilnya, sehingga jika sudah aktif maka data di Dukcapil bisa disinkronkan dengan data di DTKS milik Kementerian Sosial. Jadi ketika sudah sinkron antara data di Dapodik sekolahannya dengan DTKS, kemudian data Dukcapil dengan DTKS, maka di pencairan berikutnya insya Allah bantuan Anda akan cair dengan lengkap ya sahabat YouTube. Jadi itu ya sahabat YouTube terkait problem-problem pencairan bantuan PKH yang sering tidak cair genap, artinya banyak yang kurang
Untuk itu segera benahi data-data Anda karena sekarang bantuan semuanya adalah berbasis data. Harus data-data yang benar-benar valid, tidak ada masalah di dalam KK maupun di dalam KTP-nya. Jika Anda memiliki anggota keluarga yang sudah meninggal, maka segeralah memperbarui KK tersebut. Jadi Anda harus membikinkan KK terbaru yang tidak ada anggota yang sudah meninggal. Ataupun jika anak Anda sudah menikah dan sudah keluar dari keanggotaan rumah Anda, maka Anda juga harus segera memperbarui KK Anda tersebut agar nantinya ke depannya tidak ada masalah dalam pencairan bantuan PKH maupun bantuan BPNT Anda, sahabat YouTube, sehingga bantuan Anda bisa cair dengan lancar di setiap tahapnya. Nah, itu saja sahabat YouTube informasi pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.